Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya, saya Grisela Dita bersama dengan Dr. Haji Usep Suhendra SPP VSR. VISR. FISR. Oh, FISR. Oh my god. Beliau adalah dokter spesialis paru. Senang sekali rasanya hari ini, hari Selasa, tanggal 26 November 2024. Kita dapat hadir di podcast dokter kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai deteksi dini PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, yang kebetulan juga diperingati di bulan ini. Tanggal pastinya sebetulnya ada berbagai tanggal yang diperingati masing-masing ini ya dok ya. Tapi yang jelas kalau nggak salah PPOK ini diperingati di minggu ketiga November. Tuh. Gitu. Dan untuk warga Cianjur nih yang punya pertanyaan mengenai PPOK ini atau juga mengenai paru-paru, silakan langsung saja tanyakan kepada dokter yang bersangkutan mumpung dokternya ada di sini nih. Dokter, kumaha damang dok? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Ini udah kali kesekian, seneng banget karena paru-paru ini cukup harinya cukup banyak. Berarti concernnya juga concern pemerintah terhadap dan concern dunia terhadap penyakit paru-paru ini juga sangat fokus gitu dok. Betul. Ya. Nah makanya penasaran banget nih kenapa ada hari PPOK ini. Tapi sebelum ke situ, Grisel juga penasaran karena ini belum pernah dibahas sebelumnya. PPOK itu apa sih dok? Baik, terima kasih Bu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu warga Cianjur ya, terutama warga RSUD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Betul sekali bahwa penyakit paru ini memang sangat diperhatikan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di dunia juga. Terlihat dengan banyaknya momen-momen kesehatan untuk untuk kesehatan paru. Seperti ada hari PPOK, ada hari pneumonia sedunia ya, kemudian tuberkulosis sedunia, hari asma sedunia. Kemudian juga ada hari kanker paru sedunia ya. Jadi memang banyak sekali momen-momen kesehatan ini tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui penyakit paru tersebut ya, dan memang itu kasusnya banyak sehingga seluruh masyarakat, semua masyarakat baik pemerintah ataupun stakeholder yang lain itu harus memperhatikan kesehatan paru. Apalagi waktu zaman COVID kan kita concern banget ya karena begitu menularnya. Betul. Nah kalau PPOK ini kan tidak menular Bu, jadi tidak menular ya dok ya? Menular. PPOK ini bisa karena akibat penyakit menular atau bisa juga karena penyakit polusi gitu ya. Oke. Jadi akhirnya pada akhirnya paru ini mempunyai kelainan. Nah, kelainan seperti apa kelainannya tuh, seperti kalau kita lihat secara definisi ya, PPOK itu adalah merupakan satu penyakit umum yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara ya. Keterbatasan aliran udara ini disebabkan karena ada kerusakan di saluran napasnya, bahkan di alveolinya atau di bagian yang untuk menukarkan gasnya. Disebabkan juga karena adanya pajanan dari partikel-partikel zat yang berbahaya ataupun gas, sehingga itulah yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik ya. Oke, berarti ciri dan gejalanya itu apa aja dok? Selain mungkin sesak nafas? Ya betul, karena memang di penyakit paru ya, tandanya yang paling kelihatan itu adalah sesak napas. Pasti sesak nafas ya dok ya? Terlihat ngos-ngosan, kemudian juga batuk ya. Batuk yang berkepanjangan terus-menerus. Batuk kronik yang kita sebutnya ya. Lebih dari mungkin biasanya kalau batuk kan seminggu, batuknya. 2 minggu selesai. Ini tuh bisa bertahun-tahun dok? Berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun terus-terusan batuk. Itu gejala-gejala dari PPOK. Kemudian juga ada dahak yang tiba-tiba keluar dahak ya. Sputum ya, atau dahak atau sputum, atau batuknya yang disertai dahak ya, gitu. Yang bisa dahaknya itu bisa berlebihan gitu ya. Selain itu dok, selain berarti tadi sesak nafas, kemudian juga ada batuk yang jangka waktunya panjang, bahkan sampai berbulan-bulan gitu. Selain itu ada lagi nggak sih dok?
Ada lagi Yang kelihatan kalau karena karena gejala sesak nafas ya, batuk berbulan-bulan, itu terlihat badannya bisa ada yang kurus ya. Oh, Terlihat oke. badannya kurus, kemudian kalau kita lihat dari jari-jarinya itu Kenapa tuh, Dok? bisa kelihatan jari tabuh ya. Maksudnya Jari tabu tuh tabuh gimana itu tuh, Dok? kukunya besar. Kukunya Oh, besar, oke. tapi jarinya kecil, jadi kayak kayak drumstick gitu ya. Kayak drumstick itu apa? Oh, Kayak iya 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 iya. seperti itu Iya. ya. Haha. Jadi tabuh, Oh, jadi kukunya melebar dan besar, itu bisa terlihat salah satu tanda dari penyakit PPOK. PPOK ini. Iya. Itu tuh terjadi begitu saja, Dok? Maksudnya Oh bukan tidak, karena itu terjadi karena proses yang lama, proses kronis ya. proses yang lama. Iya. Bagaimana itu bisa terjadi sampai kayak gitu Dok? Terjadi PPOK ya pertama karena tentu PPOK ini bisa disebabkan karena yang tadi ya, bisa karena bekas infeksi, bisa karena polusi yang terus-menerus terpajan sehingga terhirup oleh nafas kita, paru-paru kita, terjadi kelainan di saluran napas kita ya, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan, gangguan pertukaran oksigen. Nah, terjadi gangguan karena terjadi gangguan penyumbatan. Oke. Nah, itu dalam waktu yang lama sehingga mengganggu distribusi ataupun proses difusi oksigen, sehingga oksigen di dalam badan kita berkurang ya. Dan akibatnya terjadi efek ke organ-organ lain gitu. Ya, termasuk salah satunya tandanya adalah di jari-jari kita ya. Kemudian juga kalau kita ngelihat orang kalau PPOK itu bernafasnya ya, kalau bernafasnya itu seperti mencucu ya, seperti meniup, narik napas tapi kita sering ditiupkan nafasnya itu. Mencucu. Gimana ya? Barangkali nanti bisa dilihat ya di YouTube kalau bernafas mencucu seperti apa. Di sini nggak ada contohnya ya. Jadi tarik napas kayak ditiupkan gitu. Nah, itu sering kita lihat biasanya pada orang yang sudah sepuh ya. Kalau tarik napas itu biasanya ditiupkan. Nah, itu napasnya mencucu gitu ya. Oke. Sebahaya itu ternyata tentang tadi kan disinggung soal polusi ya. Betul. Polusi udara kah juga termasuk, Dok? Ya, polusi. Ya, faktor risiko itu ya, salah satu faktor risiko dari terjadinya PPOK itu adalah ya selain kebiasaan merokok, kemudian juga polusi udara ya, polusi baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kemudian juga pekerjaan juga mempengaruhi terjadinya PPOK, merupakan satu faktor risiko PPOK. Pekerjaan, maksudnya pekerjaan yang ke arah mana tuh, Dok? Pekerjaan biasanya ya pekerjaan kalau di di zat-zat yang mengandung zat-zat yang berbahaya, bahan-bahan kimia, kemudian juga yang banyak mengeluarkan asap seperti di bengkel-bengkel dan lain-lain ya gitu, atau yang di pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap banyak itu ya, Dok, ya? bisa terjadi merupakan faktor resiko terjadinya PPOK. Oke. Kalau ngomongin soal rokok, Dok, ini kan susah banget gitu ya menghilangkan rokok ini gitu ya. Dan sekarang itu juga malah mulai nih jenis-jenis rokok ini dikembangkan, ada rokok elektronik, vape, pod, kayak gitu-gitu, IQOS bahkan gitu ya. Itu menurut dokter gimana, Dok? Apakah maksudnya juga termasuk bahayakah? Ya itu karena kan di dalam rokok itu terdapat ratusan zat-zat kimia yang berbahaya ya, termasuk di dalam rokok elektrik juga. Memang itu terjadi PPOK itu memang merupakan satu faktor risiko. Beresiko terjadinya PPOK. Karena kan kalau misalnya rokok-rokok elektronik sekarang itu lebih elektronik. Ya rokok-rokok elektrik apa sih? Rokok-rokok kayak gitu lah ya, vape gitu-gitu kan ada rasanya tuh bermacam-macam ya, Dok. Enggak, maksudnya kalau rokok kan kecium baunya aja udah berat banget gitu dan berbau lah gitu. Beda sama rokok-rokok yang sekarang gitu yang punya rasa. Berarti apakah itu juga bahaya, Dok? Ya tentu berbahaya karena memang salah satu faktor risiko terjadinya PPOK. Tuh bahaya ya di Cianjur ini karena muda-mudi sekarang lagi bukan teracuni, sedang mengidolakan itu. Rata-rata pada kirain ngalungin apa gitu kan, ternyata ngalungin rokok elektronik itu. Oke. Nah kalau misalnya PPOK ini sebetulnya bisa sembuh nggak sih, Dok? PPOK itu tidak bisa sembuh. Tidak bisa memang sembuh, udah kelainannya permanen. Dok. Betul. Berarti seumur hidup ketika kita sudah didiagnosa PPOK akan terus-menerus gitu. Terus-menerus nanti harus dibantu dengan obat hisap gitu ya.
Kemudian kalau misalnya sering terjadi sesak berat, itu semakin lama semakin menurun kualitas hidupnya. Pengobatannya kayak gimana aja tuh, Dok? Pengobatannya ya tentu sebelum pengobatan kita ada namanya pemeriksaan dulu ya Bu ya. Oke. Pemeriksaan dulu. Berarti kita bahas dari mulai ketika udah ada nih gejalanya, apa yang harus dilakukan serangkaian pemeriksaannya, Dok? Nah, untuk sekarang ini PPOK ini jarang terdiagnosis gitu ya, karena kenapa, Dok? Ya karena sering terlupakan ya, sering terlupakan. Kadang-kadang ketika sudah diperiksa baru ini PPOK. Nah, untuk sekarang ini ada satu cara, yaitu untuk yang sesuai tema kita ya, deteksi dini PPOK. Itu ada suatu beberapa pertanyaan atau kuesioner yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Itu untuk kita untuk apakah kita ada berisiko tidak untuk terjadi PPOK atau tidak gitu ya. Nah, itu ada serangkaian pemeriksaan mandiri dulu ya. Mandiri, ada screening namanya. Ada screening diri sendiri dulu. Screening diri sendiri dulu ya. Screening ini tentu kita lihat tadi ya, ada apabila kita ada gejala batuk, sesak napas, batuk yang terus-menerus, pasti kemungkinan besar orang tersebut akan datang untuk berobat. Ya, tapi ini kalau misalnya tidak ada gejala, tapi kita ingin mengetahui apakah ada faktor risiko atau tidak, maka bisa dilakukan dengan screening tersebut, gitu ya. Oke, gimana caranya dan di mana kita harus mendapatkannya, Dok? Ya, screening untuk deteksi dini PPOK ini ada satu screening, banyak sebenarnya screening yang lain, tapi yang sedang dipakai di Indonesia ini adalah screening PUMA gitu ya. PUMA. Screening namanya screening PUMA. Itu ada 7 pertanyaan di dalam screening tersebut. Nanti apabila skornya lebih dari 6, maka harus dilakukan pemeriksaan spirometri ya. Nah, setelah kalau kurang dari 6, maka kita diobservasi saja. Artinya bisa dilakukan bertahap, berulang ya selama setiap 6 bulan sekali. Nah, apabila setelah dilakukan pemeriksaan spirometri, maka di situ akan terlihat apakah ada penyakit PPOK atau tidak. Gitu ya. Nah, yang screeningnya itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu jenis kelamin ya. Misalnya Bu Grisela jenis kelaminnya perempuan. Jadi jawabnya perempuan. Yang kedua usia. Usianya 40 sampai 49. Itu bisa dicontreng nanti usia rentang di mana kita. Jadi ada rentan usia gitu ya, Dok ya. Kelompok usia gitu. 50 sampai 59, kemudian selanjutnya di atas 60 tahun atau lebih. Itu ada 3 pilihan. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada riwayat merokok atau tidak? Nah, gitu ya. Jawab ya atau tidak. Kemudian yang keempat, itu kita merasa sesak napas atau enggak pada saat berjalan atau sedikit menanjak. Nah, gitu kan bisa kelihatan. Jalan agak jauh, misalkan capek atau ngos-ngosan atau sedikit menanjak, ngos-ngosan itu iya atau tidak ya, jawabannya. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, apakah ada dahak keluar tiba-tiba atau enggak, atau kita sulit mengeluarkan dahak. Gitu. Tanpa batuk atau disertai batuk, Dok? Tanpa ada batuk. Atau tanpa ada batuk, kita lagi enggak flu gitu. Kita juga lagi enggak ada penyakit flu gitu ya. Tiba-tiba keluar gitu aja gitu ya, Dok? Dahak keluar atau mau ngedahak tapi susah sebaliknya. Itu iya atau tidak. Kemudian yang pertanyaan berikutnya itu ada kita tiba-tiba batuk tapi lagi enggak batuk gitu. Kayak keselak gitu. Ya, tiba-tiba batuk tapi enggak batuk. Lagi enggak batuk. Iya atau tidak ya. Itu ke-6 ya. Kemudian yang ke-7, ketika kita berobat ke dokter atau lagi diperiksa kesehatannya, ada nggak yang menyarankan untuk pemeriksaan spirometri gitu ya. Nah itu, jadi apabila skornya lebih dari 6, maka kemungkinan maka ada faktor risiko untuk terjadinya PPOK sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan spirometri. Berarti tegaknya diagnosa terkait PPOK ini berarti ketika sudah dilaksanakan pemeriksaan spirometri itu. Betul, ya. Oke, di RSUD ada? Ada dong. Dong. Makanya tuh di Cianjur. Tinggal langsung aja datang ke Poli Paru ya, Dok ya. Poliklinik Paru. Oke. Kemudian kalau misalnya PPOK ini tuh mengenal umur nggak sih, Dok? Pasien termudanya
PPOK itu kan bisa disebabkan karena tadi polusi ya, atau karena bekas infeksi. Nah, banyak juga sekarang anak-anak usia muda di bawah 20 tahun, di bawah 40 tahun itu sudah mengalami PPOK. Biasanya karena disebabkan karena bekas infeksi tuberkulosis. Ya, ada penyakit penyerta sebelumnya gitu ya, Dok ya? Yang menyebabkan kerusakan parunya lebih luas. Ya, jadi timbul suatu penyakit obstruksi. Berarti sekarang udah nggak kenal usia ya? Yang tadinya mungkin zaman dulu mah kayaknya usianya juga usia-usia yang lanjut gitu ya. Tapi kan ternyata karena adanya penyakit penyerta itu bisa jadi juga kalau misalnya usianya masih muda dan punya penyakit penyerta juga bisa terdiagnosa seperti itu. Kalau pengobatannya sendiri, Dok, setelah tadi kan berarti tegak nih diagnosanya itu PPOK setelah dilaksanakan spirometri. Kemudian dilanjutkan setelah dilakukan setelah terdiagnosis PPOK maka tergantung dari grade-nya berapa, apa grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4 ya. Nah, itu disesuaikan dengan pengobatan dan grade-nya. Obat-obat yang sering digunakan itu bisa dengan menggunakan obat pelega dan juga obat pengontrol ya, ada yang kontrol dan pelega, atau juga bisa dengan menggunakan steroid ya. Steroid itu kalau hasil labnya menunjukkan tanda-tanda ada inflamasinya gitu ya. Jadi intinya untuk pengobatan PPOK ini yang sering kita berikan kepada pasien yaitu dengan menggunakan obat-obat inhalasi atau obat semprot ya. Obat itu semprot setiap hari digunakan. Setiap hari digunakan, Dok. Ya karena nggak bisa sembuh ya, Dok. Berarti harus adanya ketekunan yang dilaksanakan oleh setiap pasien. Mungkin oleh sebab itu juga ini dilaksanakan atau diperingati hari PPOK sedunia ya, Dok ya. Karena memang prevalensinya banyak di dunia ya. Di Indonesia sendiri 6,3% ya, pedesaan sekitar 7,8% dari jumlah penduduk ya. Dan ini merupakan satu masalah kesehatan di dunia sehingga setiap tahun diperingati momennya ya. Gitu. Oke, Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi akan coba aku bacakan satu persatu pertanyaannya. Ada dari Bapak Herdi_Herdiana 1982. Dok, saya setiap hari naik motor. Kita tahu ketika naik motor di jalan banyak debu dan tentunya tidak sehat terhadap paru-paru kita. Bagaimana caranya menjaga biar paru-paru kita sehat, Dok? Pertanyaan bagus. Bagus pertanyaan, tapi ya betul sekali Pak Herdi. Memang paru ini adalah suatu organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar, ya. Paru langsung masuk ke saluran nafas, ya, masuk ke hidung atau ke mulut, ya, langsung berhubungan dengan dunia luar. Jadi kemungkinan untuk terjadi jadi merupakan suatu faktor risiko terjadinya suatu penyakit, baik penyakit menular ataupun tidak ya. Tetapi jangan khawatir bahwa badan kita juga mempunyai daya tahan tubuh, mempunyai mekanisme pertahanan tubuh mulai dari hidung, mulut dan sebagainya sehingga polusi atau kotoran itu tidak masuk ke dalam paru sendiri ya. Nah, tentu di sini untuk kebiasaan kita menggunakan kendaraan sepeda motor ya, lebih baik kita menggunakan masker mungkin ya untuk pertahanan pertamanya ya, karena kalau memang polusinya banyak dan terpajan terus-menerus, kemungkinan besar partikel-partikel yang ada di udara itu yang terhirup bisa saja masuk ke saluran napas. Barangkali seperti itu ya. Kemudian juga selain itu tentu polusi yang langsung kena kita seperti asap rokok yaitu dihindari supaya tidak terkena langsung ya, tidak terhirup langsung. Iya, betul. Kemudian juga yang jelas daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Itu juga membantu daya tahan tubuh kita terutama untuk kesehatan paru dan kesehatan anggota organ yang lainnya. Olahraga apa yang dokter sarankan untuk penyintas PPOK atau mungkin sebagai dokter paru nih gitu, menyarankan olahraga ini gitu? Kalau untuk penyakit obstruksi atau penyakit paru yang bagus itu yang disarankan itu adalah ya pertama tergantung dari tingkat
kesesak napasnya. Kalau memang sesak napasnya tingkat 4 gitu misalnya berat ya tentu jangankan untuk olahraga, untuk kegiatan sehari-hari sudah juga capek. Mungkin. Tapi kalau kita masih napasnya masih normal, untuk mencegah itu untuk misalnya tingkat sedang ya sesaknya, maka bisa olahraganya dengan lari seperti biasa ya, jogging ringan, kemudian bersepeda juga nggak apa-apa, kemudian juga berenang ya. Berenang sih. Ya. Berenang juga asma aku jadi nggak terlalu sering kambuh. Itu bagus loh berenang. Tapi mungkin juga balik lagi sama kondisi badan kita sendiri. Jadi yang paling penting olahraga itu sebetulnya tuh bisa apa aja. Yang penting kita tahu kondisi badan kita. Kayak gitu. Dan juga sama halnya dengan kayak misalnya kita berkendara motor, kalau misalnya jalur yang sering kita lewati itu sering lewat banyak truk, mobil-mobil besar yang polusinya sangat banyak gitu ya, disarankan untuk menggunakan masker itu tadi. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk? Yang mana? Oke, ada dari Bapak Abu Nazia. Selamat pagi dok, ciri khas gejala dari pneumonia, PPOK dan TB paru apa sih dok? Apakah ketiga kasus tersebut bisa sembuh sendirinya dan berapa lama penyembuhannya terutama pada anak-anak? Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Ini borongan ya pertanyaannya. Itu semuanya gejalanya dari ketiga penyakit itu adalah gejalanya adalah sesak napas dan batuk. Sesak nafas, iya itu. Bahkan sering disertai demam ya. Kalau pada tuberkulosis itu gejalanya batuknya 2 minggu atau lebih ya. Pengobatan selama 6 bulan. Gejalanya sama, batuk dan sesak. Pneumonia itu sifatnya biasanya akut. Akut itu biasanya terjadi dalam 3 hari sudah terlihat banget sesak berat napasnya. Ada batuk juga dan disertai demam yang tinggi. Pengobatannya bisa sampai 7-14 hari itu cepat ya. Kalau kita tangani dengan baik itu cepat sembuhnya. Satu lagi apa? PPOK ya. Nah, kalau PPOK ini biasanya disebabkan karena tadi selain dari polusi, kemudian juga karena bekas infeksi, itu pengobatannya hampir seumur hidup. Seumur hidup. Gitu. Itu gejalanya sama, batuk, sesak, hampir sama gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, yang pasti berarti yang harus menjadi concern adalah konsultasi bersama dokter. Kita hanya mungkin pemeriksaannya ada perbedaan ya, dok, hasil dari pemeriksaan. Kalau untuk pneumonia biasanya dapat ditemukan kuman-kuman ya, bakterinya non tuberkulosis ya, bakteri seperti Streptococcus atau yang lainnya. Kemudian di fotorosnya terlihat bayangan yang putih. Kalau untuk TBC itu penyebabnya karena kuman tuberkulosis ya. Kemudian hasil ronsnya juga sama, ada bayangan putih-putih. Kalau untuk PPOK itu tidak ada kalau tidak terinfeksi dia tidak ada kuman di situ, hanya ada penyumbatan di saluran napasnya, yaitu dengan pemeriksaan spirometri untuk mendiagnosis dari PPOK tersebut. Oke, next question ada dari Bapak William 0506. Izin bertanya dok, usia berapa tahun bisa terjadinya PPOK? PPOK itu bisa terjadi setelah usia 40 tahun ke atas ya, apalagi ada riwayat merokok. Tetapi juga ada yang ditemukan di bawah usia 40 tahun apabila ada terjadi pernah mengalami penyakit infeksi seperti penyakit tuberkulosis tadi. Gitu ya. Usia 40 tahun itu lebih beresiko terjadinya PPOK. Makanya di screening tadi itu ada usia ya 40, mulainya 40 sampai 49. Itu mempunyai skor 1 ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi yang lebih beresiko adalah usia 40 tahun ke atas gitulah ya. Betul. Tapi kalau misalnya punya penyakit penyerta ya bisa juga yang muda terkena gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Puspita. Puspa, pagi dok, mau tanya, apakah batuk berkepanjangan tidak diobati apakah dapat menimbulkan PPOK? Ya, batuk berkepanjangan tidak diobati itu pertama selain mengganggu kehidupan kita sehari-hari, juga mungkin kita tidak nyaman apabila kalau kita berinteraksi dengan orang lain ya, disangkanya ada suatu penyakit yang tidak diketahui. Nah, tentu kalau ada gejala batuk tersebut bisa disebabkan karena batuk karena suatu penyakit atau memang karena ada faktor atau riwayat alergi. Ya, nah, betul. Itu harus dipastikan juga. Nah, untuk memastikannya kalau batuk lebih dari 2 minggu berturut-turut, maka kita harus dicek
dahaknya, apakah ada kuman di situ, kumannya kuman TBC atau bukan kuman TBC. Kemudian kalau tidak ditemukan kuman apa-apa, kemungkinan ada suatu alergi pada saluran napas sehingga timbul batuk. Untuk mengeceknya bisa dicek eosinofil darahnya gitu ya. Dari darah bisa dilakukan cek eosinofil, apakah ada faktor alerginya tinggi atau tidak, nah itu bisa diketahui. Lalu kemudian juga kita lakukan pemeriksaan foto ronsen. Kalau misalnya foto ronsennya bagus, kemungkinan ada suatu faktor alergi. Tapi kalau di foto ronsennya itu ada kelainan, maka itu juga yang bisa menyebabkan batuk. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu RTH DWIW. Bapak saya diagnosa sekarang PPOK dan tiap bulan pasti kontrol. Nah, apakah PPOK ini bisa sembuh? Apakah penyebab kematian PPOK ini? Ya, terima kasih Bu RT ya. Ya itulah ya. Namanya susah. Memang penyakit PPOK tadi disebabkan karena memang sih dari secara itu penyakit PPOK itu dapat dicegah dan diobati. Oke. Dicegah dengan apa? Yaitu dengan mencegah tadi faktor resikonya. Ya. Faktor resikonya seperti kebiasaan merokok, kemudian pekerjaan juga, menghindari polusi ya, dan menghindari penyakit infeksi. Dapat diobati di sini yaitu ada obatnya sudah ada, yaitu dengan obat-obat inhalasi, obat-obat pelega dan obat-obat pengontrol ya. Yang kita biasa berikan dengan obat inhalasi atau semprot atau hisap ya. Nah itu kemudian menyebabkan kematian ini disebabkan karena sering kalau pada PPOK itu karena sesak napas yang berat. Sesak napas yang berat ini disebabkan karena biasanya ada faktor infeksi, infeksi ataupun peradangan ya, karena polusi terjadi peradangan, atau karena bakteri, misalnya karena kuman yang lain terhirup, yang terbawa angin terhirup sama saluran napas, masuk ke saluran napas, terjadi batuk, sesak napas, produksi dahaknya banyak, sehingga menyumbat, akhirnya sesak berat. Nah itulah yang menjadi penyebab kematian dan penanganan yang terlambat. Gitu. Jadi berarti jangan terlambat, harus segera diperiksa dan diobati ya guys ya. Karena kalau misalnya semakin lama, kalau segala sesuatu penyakit itu ya main-mainan waktu, nanti semakin lama akan semakin parah juga. Dan kita nggak tahu resiko kedepannya seperti apa ya, warga Cianjur. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Dindin Tarmudin. Pagi dok, kalau batuk karena cuaca dingin itu termasuk alergi cuaca dok? Ya, itu kan harus dicek dulu ya. Mungkin kalau ada riwayat setiap dingin batuk, kemungkinan besar ada alergi terhadap cuaca atau perubahan suhu yang ekstrim ya. Nah itu untuk memastikannya maka harus dilakukan cek kesehatan ya, baik fungsi parunya ataupun cek darahnya, supaya terlihat penyebabnya apa ini batuk tersebut gitu. Kenapa kalau nggak tahu ini perasaan gitu. Kalau pagi kadang suka ini dok kayak sesek aja gitu nafasnya. Bangun tidur tuh kayak ini apa ya? Kayak gak bisa nafas gitu, kayak perang sama diri sendiri. Iya. Mungkin itu nanti aku harus periksa sama dokter ya kayaknya. Iya, betul. Takutnya juga alergi. Dicek fungsi parunya, fungsi paru dicek pemeriksaan spirometri ya, karena di situ kan dapat terlihat fungsi paru kita itu apakah ada penyakit obstruksi atau restriksi atau penyempitan ya. Penyempitan bisa disebabkan karena faktor-faktor yang lainnya gitu. Karena ada kadang-kadang suka bunyi ngik gitu. Ngik gitu kalau nafas dok. Jadi aku ini anak kucing. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Dimas AW13_. Dok, apa perbedaan klasifikasi stadium PPOK? Emang ada stadiumnya dok? Ada. Oh, ada stadiumnya. Ada grade 1, 2 dan 3 atau ya. Itu bisa disebabkan karena diketahui oleh pemeriksaan spirometrinya. Gold 1, Gold 2, Gold 3 ada. Apa itu misalnya kalau kurang dari 80% itu grade 1, kemudian 70 sampai 50 ya persen. Kemudian juga ada 30, di bawah 30% itu stadium berat ya, stage 4 atau grade 4. Oke. Ya, itu dapat menentukan juga nanti obatnya. Oh, obat berarti ya, menentukan obat ke obat gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke, ada dari ini Bapak ya, Bapak Rahmat Pramadi. Selamat pagi dok, bagaimana cara menghindari gejala asma di daerah lembab dingin seperti di Bandung? Ya,
Untuk asma, untuk asma ini memang kan penyakit alergi ya asma itu. Asma itu beda dengan PPOK. Ya. Untuk asma sendiri kita harus mengetahui faktor pencetusnya. Apakah cuaca, ataukah makanan, ataukah mungkin faktor lain ya di sekitar lingkungan kita seperti bulu-bulu kucing dan lain-lain ya. Kecoa misalnya gitu, atau kotoran tubuh kita juga dapat menjadi pencetus terjadinya asma. Nah, kebanyakan memang cuaca juga lebih cuaca ekstrim itu lebih sering menjadi pencetus. Salah satunya kalau untuk menghindari cuaca itu kan susah ya, apalagi kita di tempat yang tinggal di tempat yang dingin. Ya, salah satunya harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ada namanya replacement terapi. Replacement terapi itu kita terapi di tempat yang seadanya seperti itu. Kayak di tempat dingin ya kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Caranya dengan apa? Yaitu dengan olahraga pagi. Olahraga pagi pada saat cuaca dingin itu badan kita akan menjadi hangat. Nah, itu biasanya akan membantu tidak terjadi pencetus, tidak menjadi faktor pencetus untuk terjadinya asma. Tidak kambuh ya, gitu ya. Kemudian sebelum olahraga tentu harus menggunakan obat spray dulu, obat yang dihirup dulu supaya tidak terjadi sesak gitu ya. Itu replacement terapi. Gitu ya. Tuh kayak gitu, udah dikasih tahu tuh contekannya sama dokter. Rahmat ya, Rahmat Pramadi. Aku juga salah satu yang punya asma, jadinya baru tahu dok. Ternyata bisa kayak gitu ya. Jadi tubuh kita tuh bisa disesuaikan dulu sama tempatnya gitu. Ternyata dengan berolahraga dan sebelumnya mensemprot obat itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Suci ZR. Izin bertanya dok, jika pasien yang terdiagnosis PPOK atau paru lainnya, jika tertular bapil dari keluarga, selalu lama penyembuhannya, bahkan terkadang sampai ada sesak napas. Apakah itu wajar dok? Ya betul, pada penyakit PPOK itu terutama usia yang udah usia lansia itu biasanya pertama mempunyai daya tahan tubuh yang menurun ya, sehingga kalau terjadi infeksi atau pada badannya maka proses penyembuhannya dia memerlukan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang muda atau yang punya daya tahan tubuhnya bagus. Ya itu seperti itu. Seperti itu ya, wargi Cianjur dan teteh yang sehingga terjadi lama penyembuhannya ya. Oleh karena itu maka selain dengan obat juga tentu daya tahan tubuh ya harus ditingkatkan dengan konsumsi makanan, vitamin juga jangan lupa ya, supaya proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Lifestyle berarti ya kan dok ya. Jadi kita juga harus tahu kondisi, bagaimana kondisi kita dan melaksanakan lifestyle yang baik. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Novi Solehwati. Izin bertanya dok, apakah BP pada anak bisa sembuh total? Bronkopneumonia pada anak itu bisa sembuh ya, bisa sembuh total karena bronkopneumonia itu bisa disebabkan karena satu bisa karena virus, bisa karena bakteri atau karena jamur ya. Nah, tentu itu penyebabnya harus dibasmi ya, harus diterapi dengan pemberian antibiotik misalnya, kemudian dengan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga penyebabnya sudah tidak ada, otomatis akan sembuh ya. Gitu. Yang penting ikhtiar dulu ya dok ya. Yang penting ikhtiar dulu, kita periksakan kesehatan kita, kemudian juga kontrol ke dokter, konsultasi, pasti akan ada solusinya begitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk? The last question? Atau masih ada? Oke, 2 pertanyaan lagi. Dari Ibu Nurfitria, Pak Dok, kalau misalnya batuknya hanya di pagi hari atau pas dingin itu gimana? Mungkinan itu kayaknya alergi. Ya, kalau hanya pas dingin saja, tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan ada satu. Batuk itu kan bisa karena dari parunya sendiri atau dari di luar paru. Kalau dari parunya bisa karena ada penyakit alergi atau bukan alergi. Nah, kemungkinan besar kalau memang hanya terjadi pada saat-saat tertentu seperti pagi hari saja atau pada malam hari saja atau pada saat cuaca ekstrim dingin terjadi batuk, kemungkinan besar batuknya ada batuk alergi cuaca. Karena itu merupakan suatu respon badan kita untuk mekanisme daya tahan tubuh kita untuk
bahwa di sini adalah suatu hal yang tidak nyaman gitu ya di dalam suatu tempat ataupun dalam suatu suasana, sehingga badan kita sudah mempunyai alarm bahwa di sini saya alergi di sini gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak William 0506. Selamat pagi dok, apakah batuk berdahak pada anak lebih dari 3 pekan selalu kemungkinan TB paru kah? Ya, batuk berdahak lebih dari 2 minggu atau lebih kita karena di kita adalah tempat endemiknya TB paru, bisa jadi itu kemungkinan karena ada TB, sehingga kalau batuknya lebih dari 2 minggu harus dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah bisa berdahak pada anak bisa dilakukan juga pemeriksaan dahaknya, atau kalau belum juga ada pemeriksaan yang lainnya untuk anak tersebut. Bisa juga bukan karena TB paru atau karena penyakit lain seperti bakteri atau virus ya, atau karena jamur, itu bisa saja terjadi pada anak, atau juga mungkin karena batuk alergi yang atau orang tuanya mempunyai riwayat asma, misalkan nenek kakeknya, itu kemungkinan anak juga bisa mempunyai penyakit alergi di dalam saluran napasnya gitu. Seperti itu. Dok, ini masih ada 3 pertanyaan, apakah mau dokter jawab di sini? Boleh, kalau masih ada waktu, kalau sudah habis ya. Gimana? Masih aman lah ya. Oke, aman dokter. Aman. Oke, ada dari Bapak Taufik .vq VQ 23. Udara malam katanya nggak bagus buat olahraga, itu ke paru-parunya. Jadi gimana dok? Apa bagus-bagus aja? Udara malam, apakah berpengaruh dok? Udara malam ya, memang udaranya kalau ya ini masih merupakan suatu mitos dan fakta ya. Belum ada penelitian udara malamnya seperti apa. Tetapi kalau udaranya bebas dari partikel-partikel partikulat meternya ya, itu ada ukurannya. Kalau memang ada indikatornya hijau, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau tingkat polusinya tinggi, itu jangankan malam, siang pun tidak bisa gitu ya. Oke, jadi bukan siang dan malamnya, tapi melihat dari kualitas udaranya sendiri, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, itu berarti yang harus dicari ya. Oke, ada lagi dari Ibu Soniar 13_. Dok, kalau bangun tidur sering tiba-tiba ada dahak, itu apa ada masalah di paru? Padahal gak lagi batuk atau flu. Nah, itu tadi ini juga salah satu ciri dan gejala. Usianya berapa? Nah, nanti mungkin alangkah lebih baiknya untuk langsung saja berkonsultasi bersama dokter. Ya, jadi, tadi bisa dilakukan tadi atau screening yang tadi ya. Dulu sendiri ya. Itu bisa itu website atau aplikasi ya, dok? Nanti mungkin di IG-nya itu ya ada. Oh, boleh. Nanti saya kirimkan formulirnya di IG linknya, biar nanti sahabat warga Cianjur bisa mengklik itu, bisa men-screenshot gitu, ataupun nge-print ya di kuesioner itu, bisa menandai diri sendiri. Itu boleh, nanti langsung aja DM ke RSUD Sayang.Someah ya, ke admin aku minta. Dulu juga pernah kan waktu asma juga ada kan. Iya, asma ada. Waktu asma kontrol tes ya, untuk mengontrol tes asma ada di IG-nya waktu itu. Nah, sekarang juga kita masukkan lagi nanti di IG-nya RSUD. Boleh banget. Nanti diminta dok linknya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ada dari Bapak Helvi_90. Dok, apa perbedaan PPOK dengan GERD? Karena sama-sama terasa sesak. Betul. Ya, PPOK dengan GERD itu tentu berbeda. PPOK itu penyakitnya di paru, kalau GERD penyakitnya di lambung. Hanya 2 organ ini selalu berhubungan. Ya, kalau misalnya punya PPOK itu sering dicetuskan oleh GERD. Ya, GERD itu GERD ya. Gastroesophageal reflux disease ya. Jadi penyakit yang disebabkan karena gangguan asam lambung itu bisa menyebabkan menjadi pencetus terjadinya PPOK. Kalaupun misalnya hanya ada GERD saja tapi tidak ada PPOK, GERD itu kan kalau terjadi GERD biasanya sering sakit ya di lambungnya, mual muntah misalkan, sehingga menahan seperti itu. Otomatis badan kita perlu energi yang ekstra, dan akibatnya nafas kita yang diperlukan lebih besar untuk mensuplai oksigen yang diperlukan, sehingga terlihatlah sesak. Nah, kalau misalnya
sudah ada PPOK, tanpa GERD pun kalau PPOK pasti sesak. Tetapi kalau PPOK-nya terkontrol atau stabil ya, maka ketika terjadi GERD, nah itu akan menjadi pencetus terhadap PPOK sehingga terjadi sesak nafas. Itu dia. Dan mungkin kalau misalnya terkait PPOK sendiri itu sudah ada ciri dan gejalanya sendiri-sendiri. Jadi nanti dilihat lagi kalau bisa nanti ada screeningnya kan. Dilihat aja nih kira-kira lebih ke arah mana gitu. Dokter, tuntas sudah podcast kita kali ini. Ternyata banyak juga pertanyaan yang masuk, tapi mungkin next kita bisa bertanya ke dokter di lain kesempatan. Baik. Terima kasih banyak Dok atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol hari ini sama Grisel. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah, semoga bermanfaat ya. Amin, pasti Dok, pasti. Terima kasih untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung dan setia menonton. Sebelum pamit Dok, adakah yang mau dokter sampaikan kepada wargi Cianjur terkhusus mengenai hari penyakit paru ini? Ya memang hari bulan November ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa banyak sekali momen-momen kesehatan di bulan November ini. Itu salah satunya adalah hari PPOK sedunia. Yang tadi sudah saya sampaikan untuk mengetahui kita beresiko beresiko terhadap PPOK atau tidak, maka dapat dilakukan screening ya atau deteksi dini secara mandiri di rumah. Itu dengan menceklis pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Apabila skornya lebih dari 6, maka segera kunjungi dokter untuk dilakukan pemeriksaan spirometri untuk mengetahui apakah ada PPOK atau tidak. Tapi kalau misalkan kurang dari 6, maka kita hanya menjaga kesehatan paru-paru kita saja. Nah itu dia. Dokter, jadwal praktek di RSUD Sayang hari apa Dok? Jadwal praktek saya di RSUD Sayang setiap hari Sabtu pagi ya, jam 8 sampai jam 12. Nah itu dia. Silahkan wargi Cianjur yang mau berkonsultasi dengan dokter spesialis paru kami, silahkan langsung saja datang ya ke RSUD Sayang. Terima kasih sekali lagi Dok. Sama-sama. Untuk waktunya, semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas. Sama-sama. Terima kasih wargi Cianjur. Jangan lupa like, comment, follow seluruh sosial media RSUD Sayang karena banyak sekali informasi yang dibagikan ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Usep Suhendra. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.